Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri kita untuk benar sungguh-sungguh datang, bukan karena terpaksa, bukan karena kita harus datang, tapi karena kita rindu untuk dipuaskan oleh firman dan kebenaran firman-Nya. Mari kita ambil waktu teduh dan kita berdoa secara pribadi. Ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kita sekali lagi suatu kesempatan untuk kita boleh datang untuk beribadah bersama di rumah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau membaca bersama bacaan pertanggapan. Saya akan memulai dengan bagian yang P, jemaat sekalian akan membaca bagian yang J. Nanti P dan J kita akan membaca bersama-sama. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bersama-sama, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Bapak Ibu, kalau kita bisa ada di sini pagi hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak henti-hentinya kita menaikkan syukur kita kepada Allah yang sudah setia memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan bersama pujian ini. Kita mau nyatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan. Pujian ini sekali lagi, nyatakan ucapan syukur kita mau memuji Dia. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh pagi hari ini kami hanya ingin memuliakan, mengagungkan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami pada hari Minggu ini boleh berdiri di rumah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena anugerah Tuhan yang terus-menerus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami, hormat dan pengagungan kami akan Engkau ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk sidang jemaat yang sudah hadir pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Kiranya hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur, sehingga hanya pujian dan hormat yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan untuk sidang jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami percaya tangan kasih Tuhan menuntun mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami, hanya di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Tuhan mengenal diri kita jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Nyatakan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, memohon Tuhan yang menyucikan kita, menguduskan hidup kita, supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari nyatakan bersama pujian ini, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki setiap kami ya Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Naikkanlah doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ini kami ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu hidup kami yang kami jalani sampai saat ini sudah begitu banyak yang menyakiti hati Tuhan. Dalam sikap kami, perbuatan kami, tindakan kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami datang di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Memohon Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya tidak ada yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang penuh kasih setia,
yang mengampuni segala dosa kami dan tidak mengingatnya lagi. Biarlah ya Tuhan, hidup kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani sampai hari ini, kami boleh memakainya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan hidup seturut apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama kita akan ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita semua bersyukur hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Kita mau memuji Dia, Allah kita yang baik, Allah kita yang setia. Berikan pujian kita yang terbaik, kita bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Syukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Nyatakan ucapan syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Puji Tuhan, sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik buat saya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Hidupnya, nyawanya dianugerahkan bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Satu hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mau kita melayani Dia. Memberikan hidup kita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau pakai untuk melayani Dia. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita semua. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku tangan, berikanku kaki seperti hatinya Tuhan. Dan kita dimampukan untuk melayani Dia sepanjang umur yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita. Berikanku hati seperti hatimu. Pujian ini akan mengantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau hidup melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu dan kita berdiam secara pribadi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan, berikan kami hatimu, berikan kami juga tanganmu Tuhan, dan berikan kami kakimu Tuhan. Kami menaikkan pujian ini bukan hanya sekedar untuk kami memiliki hati, pikiran, bahkan juga kehendak dan kerinduan hatimu Tuhan. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami mau taat untuk merespon, taat untuk mendengarkan firman-Mu.
Dan kami rindu Tuhan bahwa Roh Kudus pada pagi hari ini secara pribadi demi pribadi berkarya di dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Buat hati kami lembut, buat hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hati kami juga benar-benar Engkau mau taburi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh, kami dapat menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kami, dan terlebih lagi Tuhan bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan kesempatan yang sangat singkat di dalam minggu-minggu yang begitu panjang, kami sungguh-sungguh benar sekali lagi Tuhan, benar-benar mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang siap, dan kami mau Tuhan Engkau taburi oleh firman dan kebenaran-Mu sendiri. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, selamat pagi. Nah, bolehkah kita sebelum memulai untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan khususnya, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ya, mengundang kita semua bangkit berdiri. Tadi sudah salaman ya. Nah, di sini kan ada rekan-rekan yang mungkin kita belum kenal, ada yang baru ya. Boleh nggak kita sambut dengan memberikan pelukan ya? Tapi khususnya hanya pria dengan pria, wanita dengan wanita saja ya. Jangan istri orang bapak ibu peluk gitu ya, jangan ya. Segender gitu ya, satu jenis kelamin ya. Tolong dikasih peluk dan kasih tahu bahwa saya siap dengar firman Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Oke, boleh kasih pelukan yang hangat ya, jangan sebentar ya. Silakan. Boleh Bapak Ibu diberikan pelukan? Itu Bapak dengan Asael. Yang di atas itu belum? Nah, di atas sebelah sana juga belum, boleh diberikan pelukan? Nah, ayo dikasih pelukan ya, teman-teman di sebelah kanan dan kiri. Ditanya, apa kamu siap dengar firman Tuhan? Bapak Ibu, apa siap mendengar firman Tuhan? Amin. Yang setuju katakan yes? Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-13, tapi kita akan membaca dengan dua bagian ya. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai yang ke-8 dahulu ya. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-8 terlebih dahulu. Saya akan menunggu, mungkin Bapak Ibu boleh bantu kanan kirinya jika belum menemukan. Sekali lagi, yang menemukan katakan yes. Yang sudah siap katakan yes. Oke, saya baca demikian ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir,
Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi Bapak Ibu kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian, saya 2 hari kemarin ya membaca satu bagian Instagram ya. Jadi ada satu postingan Instagram itu ditulis oleh John MacArthur ya, salah satu penulis yang saya sukai ya, namanya John MacArthur. Dia tulis begini ya, gereja-gereja sekarang itu sedang malnutrisi firman Tuhan. Tahu Bapak Ibu malnutrisi ya? Malnutrisi itu berarti orang-orang yang ada di gereja atau gereja-gereja sekarang itu sedang kekurangan apa? Firman Tuhan. Nutrisinya kurang. Lebih banyaknya apa? Ya datang kongko-kongko, kumpul-kumpul, tapi sebenarnya datang ke sini nggak dengar firman, cuman pengen ketemu temannya, pengen ngobrol, pengen datang ya karena terpaksa, ini orang Kristen pengen datang gereja. Harus kalau enggak di absen sama pendetanya. Nih kalau enggak datang kayak gini kan pasti nanti ditanyai, pasti di WA. Loh kenapa enggak datang? Wah daripada aku ditanyain, dibesuki, aku mendingan datang dan sebagainya. Ada juga gereja-gereja atau kita yang datang ke gereja hanya untuk apa? Mendengarkan hal-hal yang lain dan sebagainya. Memenuhi keinginan dan kemauan telinga kita. Tapi kita lupa untuk datang ke gereja mau mendengarkan firman. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kan orang-orang yang percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan yes. Iya. Firman Tuhan ini khususnya hari ini yang kita baca dari Yesaya, ditulis oleh Nabi Tuhan yang sudah diurapi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Nah, bukankah ini adalah suara Tuhan sendiri yang diberikan kepada Yesaya yang harus disampaikan oleh hamba Tuhan hari ini, termasuk saya, untuk menyampaikan firman ini. Bukankah ini adalah firman Tuhan yang harus kita dengarkan, di mana kita harus fokus, di mana kita harus taat untuk memberi hati dan pikiran kita untuk bisa mendengar dengan baik. Karena ini adalah suara Tuhan, bukan saya. Tapi ada firman Tuhan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika membaca bagian ini sangat menarik sekali ya. Di ayat yang pertama langsung dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Bapak Ibu tidak usah buka HP ya. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Baik kan? Ya baik ya. Bagus ya. Wah Pak saya mau baca Alkitab sudah tak bacakan gitu ya. Nanti ayat 1 saya tidak perlu Bapak Ibu baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar aja. Dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah salah satu raja yang luar biasa hebat. Setelah Daud, Salomo, setelah itu dikatakan Rehabeam dan seterusnya. Belum ada raja yang seperti Daud. Saya tidak akan bicara setelah Uzia ya. Saya akan bicarakan pada masa Uzia. Pada masa Uzia, raja ini begitu luar biasa. Setelah 56 tahun dia memerintah, dia itu begitu bagus sekali dan begitu luar biasa. Seluruh hidupnya, seluruh kekuatan pikiran, bahkan apa yang dia miliki, dia berikan untuk rakyatnya. Dia bisa memerintah rakyat dengan begitu luar biasa. Dia membangun tembok. Dia kemudian menguatkan Yerusalem. Dia bisa membuat raja-raja di sekelilingnya itu kemudian apa? Segan, takut, hormat kepada Israel. Dan dia juga membuat Israel maju secara ekonomi. Ekonominya baik, perekonomian bagus, bertumbuh, rakyat mulai makmur. Mereka hidup di dalam kedamaian. Tetapi dikatakan dalam 2 Tawari,
Raja Uzia tinggi hati. Nanti boleh baca. Dalam 2 Tawari dikatakan Raja Uzia tinggi hati. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia melanggar perintah Tuhan. Dia masuk ke bait Allah mau membakar mezbah ukupan. Dan itu enggak boleh. Jelas itu adalah tugas dari para imam untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan. Tapi dia melakukannya karena tinggi hati. Dan Tuhan melakukan apa? Diberikan hukuman kepada Uzia, yaitu kusta. Sepanjang usianya dan sampai dia mati. Dan Bapak Ibu tahu, pada waktu raja yang baik ini mati, sini dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia, keadaan Israel yang ada di atas, ini Israel kan ada 2 ya, Israel Utara sama Israel Selatan. Masih ingat Bapak Ibu ya, ada kerajaan 2. Kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan itu adalah Yehuda. Cukup jelas masih ingat ya di dalam gambaran kita ketika membaca firman Tuhan. Nah, kerajaan Israel itu hampir hancur. Karena apa? Mereka sekarang ditindas, mereka diserbu oleh Asyur. Sedangkan Yehuda ketika matinya Uzia ini sudah mulai decline. Decline itu penurunan dan kemudian akan diserang oleh Asyur, diserang oleh Mesir dan khususnya nanti mereka akan dihancurkan Babel. Kematian seorang raja yang begitu bagus, begitu baik, begitu luar biasa, itu membuat orang Yehuda menjadi goncang. Mereka bertanya, di mana Tuhan? Kami ini sedang ketakutan, kami sedang membutuhkan sebuah harapan. Kami sedang membutuhkan siapa raja yang akan memimpin kami? Siapakah raja yang akan kemudian membawa kami kepada kedamaian? Dan jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada raja yang berikutnya seperti Uzia. Mereka bertanya, Tuhan, di mana engkau pada masa seperti ini? Nah, ini menarik sekali. Seperti pertanyaan saya kepada anak-anak remaja 1 bulan lalu. Jadi anak-anak remaja itu sekarang sedang mengikuti serial khotbah. Jadi salah satu bagian seri khotbah itu saya bertanya tentang God invisibility, ketidaktampakan Tuhan. Bukankah Tuhan yang tidak tampak itu sering Bapak Ibu gumulkan? Pada waktu hidup kita baik-baik saja, kita tidak pernah bertanya Tuhan di mana. Tapi pada waktu kita butuh, Tuhan, kamu di mana? Sama seperti seorang anak kecil yang bangun malam-malam, tapi waktu dia takut masuk kamar mandi, dia bilang, di dalam ada setan, di dalam ada monster. Anak kecil kan seperti itu, gelap-gelap gitu ya, panggil papanya, Pa, Ma, antar, mau kamar mandi, Ma, Pa, takut, ada setan. Kemudian papa dan mamanya bilang dengan bijaksana, karena sudah dengar khotbah ya, Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Tuhan bersama kamu, aku. Nak, Tuhan Yesus Ebenezer bersama dengan kamu. Anaknya, Tuhan bersama saya? Loh mana Tuhan Pak? Loh enggak ada Pak Tuhannya, enggak kelihatan Pak. Ada, Tuhan bersama dengan kamu. Loh enggak ada Pak. Aku ini mau kamar mandi Pak, tolong anterin. Aku enggak butuh Tuhan, aku butuh diantar Tuhan. Aku dibutuh diantar Papa, aku dibutuh diantar Mama. Mau kencing. Bukankah ini sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan pada saat kita butuh Tuhan? Pada saat kita gagal, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Ebenezer, Tuhan bersama dengan kita. Tapi realitanya mana Tuhan Bapak Ibu? Pada waktu Anda berdoa, pada waktu Bapak Ibu berdoa dalam kegagalanmu, Tuhan nampak di situ? Tuhan menjawab doamu? Tuhan langsung berikan jalan keluar? Tuhan berikan langsung pengharapan? Tuhan langsung datang menunjukkan dirinya, ini aku anakku, jangan takut. Seperti itu? Inilah disebut dengan God invisibility. Tuhan yang tidak tampak itu menjadi apa? Pertanyaan bagi orang Israel dan menjadi pertanyaan bagi kita semua sampai hari ini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan itu tidak muncul aja menampakkan dirinya? Aku butuh sekarang jawaban, konfirmasi. Aku butuh sekarang Tuhan, konfirmasi kehadiranmu. Solusi sekarang. Gimana Tuhan caranya?
Sebuah pertanyaan yang terus-menerus kita tanyakan. Dan anak muda sekarang, mereka mulai banyak meninggalkan gereja karena mereka tidak menemukan Tuhan. Ada sebuah soal yang saya tanyakan pada anak-anak SMA. Saya minum dulu ya. Saya tanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kenapa anak-anak sekarang hidupnya Kristen tapi seakan-akan tidak menghidupi dan tidak percaya Tuhan? Kristen tapi seakan-akan tidak menghidupi Tuhan, tidak menghidupi imannya. Jawabannya gini, saya lebih percaya Google. Saya lebih percaya Google. Kenapa? Karena Google itu bisa memberi jawaban. Bapak Ibu tidak percaya, pulang nanti coba tanya ya. Bagaimana cara menyembuhkan sakit gigi? Google langsung memberi jawaban. Begini temanku, untuk sakit gigi kamu bisa membeli obat ini gitu ya. Atau kamu kumur-kumur air garam dan sebagainya. Benar ya? Tapi coba Bapak Ibu tanya, Tuhan ini sakit perutku ini lama Tuhan tidak sembuh-sembuh. Gimana jawabannya? Ada suara Tuhan? God invisibility. Tuhan yang tidak nampak itu sulit kadang-kadang kita pahami. Lebih mudah untuk memahaminya dengan Google. Lebih mudah dengan ChatGPT sekarang ya. Wah, ChatGPT itu yang sekarang robot AI itu ya. Membantu sekali. Lebih mudah untuk memberi jawaban. Tuhan kadang-kadang tidak memberi jawaban apapun. Dia diam. Silent. Seperti orang yang meninggal itu. Diam. Di sini muncul pertanyaan, ketika Uzia mati, orang di dalam masa ekonomi, politik, semuanya sudah kacau balau dan sebagainya. Dan sekarang khususnya Indonesia. Orang bertanya, setelah Presiden Jokowi yang begitu baik, saya setuju, saya baik. Saya bukan seorang pendukung Jokowi, jelas. Boleh tanya istri saya, kami sering berdebat tentang Jokowi kepada dia. Saya bukan pendukung dia, tapi saya setuju, dia begitu baik. Maksudnya melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Saya setuju untuk itu ya, konteks itu. Tapi setelah Jokowi ini orang bingung. Mau pilih siapa? Mau pilih nomor 1? Mau pilih nomor 3? Atau mau pilih nomor 2? Orang Israel lagi. Kita bukan orang Israel ya. Orang Indonesia, khususnya orang Kristen bingung. Kalau pilih nomor 1, wah khawatir ini diserbu sama yang tembak-tembakan ini gitu ya. Pilih nomor 3, wah ini khawatir dikendalikan sama yang merah. Pilih yang nomor 2, khawatir juga karena ini juga orangnya pragmatis, oportunis dan sebagainya. Bingung. Nah ini anak-anak muda coba ditanya, mereka seneng ngobrolin politik. Karena penting ternyata bagi mereka tanpa kita sadari. Gejolak kondisi politik yang ada ini bakal tidak segampang yang hari ini. Nanti 3 bulan ke depan, apalagi mendekati pemilu, itu bakal semakin panas, semakin panas, semakin panas. Itu semua prediksi dari orang-orang. Tapi Bapak Ibu, di dalam pergolakan yang hari ini, kita masih bertanya, siapa pemimpin yang baik akan memimpin seperti Pak Jokowi? Dalam Uzia pun ditanya, siapa orang yang akan memimpin seperti Uzia yang baik? Ketika Jokowi turun pun, orang pasti bertanya, ekonomi bagaimana? Kondisi politik gimana? Gimana keadaan bangsa kita? Gimana keadaan orang Indonesia? Gimana khususnya orang-orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Semua pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Tapi Yesaya ketika dia melihat penglihatan Tuhan dikatakan, aku melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wah, ini adalah sebuah pengharapan yang begitu indah. Di mana Yesaya yang bertanya, Tuhan, bagaimana dengan kami? Tuhan hadir, dia duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang. Menggambarkan apa Bapak Ibu? Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan semesta alam menampakkan dirinya untuk memberitahu kepada Yesaya, aku ada. Aku hadir. Pemerintahan boleh berganti. Raja boleh berganti. Presiden boleh berganti.
Menteri-menteri boleh berganti, siapapun yang akan memimpin negeri ini, Tuhan mau mengatakan, aku hadir, aku ada. Dia menggunakan dua istilah yang begitu luar biasa. Tuhan Adonai. Adonai itu artinya apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Adonai. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan segala sesuatu yang hidup. Dia mengatakan, aku Adonai duduk di atas tahtanya. Aku hadir, aku yang menguasai segala sesuatu. Pemerintahan boleh berganti, tapi semua pemerintahan, semua kerajaan itu dari aku. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, pemerintahan boleh berganti, Bapak Ibu gak perlu khawatir. Aku, Tuhan bilang, yang memberikan seorang raja. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tidak ada raja yang tidak berasal dari Tuhan. Tidak ada presiden yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi kita perlu beriman bahwa Tuhan semesta alam, Adonai, Tuhan yang menjadi pemilik segala sesuatu itu hadir. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yehuda, bagi Yesaya dan orang-orang Yehuda di masa itu, dan juga bagi kita semua orang Kristen hari ini, Adonai, dia hadir. Terus kedua yang dia gunakan adalah sebuah kata yang begitu indah, adalah Tuhan Jehovah Kados. Tuhan yang kudus memenuhi bait Allah. Tuhan yang kudus menghinggapi kerajaan Yehuda. Tuhan yang kudus ada di sana. Makanya dikatakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan Zebaot. Allah Zebaot, Tuhan semesta alam. Tuhan yang memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Ada dua tadi, Adonai dan kemudian Zebaot. Tuhan Adonai, Tuhan Zebaot hadir bagi orang Yehuda. Tuhan yang sama yang seharusnya juga hadir bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita memahami pertanyaan tadi. Tuhan ada di mana pada saat kita membutuhkannya? Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu dia hadir, berinkarnasi menjadi manusia, mengambil natur manusia, menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu yang jawab sendiri ya. Tuhan yang hadir itu, yang menunjukkan dia Adonai, Zebaot, aku ada, Yahweh hadir di dalam diri manusia, di dalam daging Yesus Kristus, melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ajaib 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, adakah orang percaya pada dia? Apakah seluruh dunia percaya padanya? Apakah orang Israel, Yehuda percaya kepadanya? Jawabannya ada, tapi berapa banyak Bapak Ibu? Setelah dia naik ke sorga, Kisah Rasul mencatat cuma 500. Kalau saya dengan perhitungan dunia, langsung bisa bilang Yesus, Adonai, Allah Zebaot, Yahweh turun ke dalam dunia gagal. Karena hanya 500 orang yang kemudian menjadi muridnya. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dalam Korintus dikatakan hanya 500 orang. Boleh gak kita bilang Allah Yahweh itu gagal? Secara dunia kita bisa bilang gagal. Inilah akan memberi jawaban pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Tuhan itu datang 2 kali lagi ke dalam dunia, sekalipun Tuhan itu datang berseru kepada Bapak Ibu di telingamu, aku Tuhan Zebaot, aku Allah Adonai, aku Yahweh. Sama seperti Musa yang bertanya, namamu siapa Tuhan? Aku adalah aku. Aku yang datang mengutus kamu kepada orang Israel. Aku yang akan memberi jawab atas segala kesulitanmu. Saya yakin Bapak Ibu, kul yakin dalam bahasa lainnya. Yakin kul yakin, tetap Bapak Ibu tidak percaya. Itulah kedegilan hati manusia.
dan termasuk kedegilan hatiku, termasuk kedegilan hatimu. Meskipun Yesus datang 3 kali ke dalam dunia ini, tetap Bapak Ibu, manusia itu apa? Jawabannya degil. Hatinya tidak mau percaya. Bahkan ketika dikatakan oleh seorang orang kaya itu, Tuhan, Bapak Abraham, kirimlah orang untuk datang ke rumah saudaraku, supaya mereka diinjili, supaya mereka disampaikan berita firman, supaya mereka tidak seperti aku masuk ke dalam neraka ini. Apa yang disebutkan? Meskipun aku kirim orang bangkit dari kematian pun untuk ngomong, tidak akan percaya. Yesus datang dalam dunia, nggak ada yang percaya, cuma 500 orang dari jutaan orang-orang yang ada di Palestina masa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Allah bukan tidak tampak, Dia sudah sering menampakkan diri, dan termasuk khususnya hari tentang Yesaya. Tapi pertanyaannya, masihkah hati kita degil? Masihkah hati kita ini mau taat mendengarkannya? Itu kunci poinnya. Itu rumusan paling utama. Apakah kita mau mendengarkannya, mau taat dan mau melakukannya di dalam firman? Kita lihat apa respon Yesaya. Yesaya punya respon yang begitu baik. Dikatakan di dalam bagiannya, dikatakan bahwa celakalah aku manusia binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir, dan mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Diulangi sekali lagi, Sang Raja, Adonai, Tuhan semesta alam, Zebaot. Aku sudah melihat Yahweh, aku sudah melihat Zebaot, aku sudah melihat Adonai. Najis bibir, aku tinggal di bangsa yang najis. Dia sadar diri Bapak Ibu. Dia tidak perlu dipaksa. Dia tidak perlu dihakimi. Dia tidak perlu ditindas. Dia tidak perlu dipecut. Dia langsung sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Apakah kita menyadari bahwa ketika datang hari ini kepada Tuhan, kita adalah orang berdosa? Apakah kita punya respon untuk seperti Yesaya, aku ini berdosa Tuhan. Aku mati akan berhadapan dengan Tuhan. Dia punya respon yang begitu baik. Mau tunduk, mau menerima, mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kasih lihat. Aku najis, aku orang berdosa. Hari ini jangan-jangan dosa itu adalah sebuah hal yang cuman kita sebutkan DOSA. Tapi kita tidak memahami betapa jahatnya dan betapa rusaknya dosa menghancurkan kehidupan secara pribadi. Dosa bukan hanya menghancurkan kita, tapi dosa menghancurkan keluarga kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan kehidupan pribadi kita, menghancurkan hubungan dalam keluarga, menghancurkan hubungan di dalam persahabatan, menghancurkan banyak hal. Apakah kita menyadari dosa itu penting? Dan firman Tuhan hari ini bicara tentang itu. Apa kita mau merespon dengan taat? Oh ya Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang yang najis. Aku butuh Tuhan. Dan Yesaya mendapatkan anugerah. Dikatakan bahwa serafim itu mengambil bara dengan sepitnya dari atas mezbah. Dan menjulurkannya kepada Yesaya dan menyentuh bibirnya. Dan kemudian dikatakan kesalahanmu dihapus, dosamu telah diampuni. Tetap Bapak Ibu, bukan malaikat yang menebus, bukan malaikat yang menghapus dosa dan kesalahan Yesaya, bukan. Bara itu diambil dari mezbah. Mezbah itu tempat di mana para imam mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Ada kematian di sana. Bara itu diambil dari mezbah, di tempat kematian itu berada, dan itu disentuhkan kepada bibir Yesaya. Artinya penebusan itu harus ada yang dibayar. Kita sekarang sudah dikuduskan, sudah disucikan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali. 3 kali dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya kudus setinggi-tingginya untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita ini adalah milik daripada Allah yang kudus, kudus dan kudus.
Maukah kita juga memikirkan bahwa saya ini perlu belajar untuk hidup kudus. Belajar untuk hidup bibir kita kudus. Pikiran kita kudus, hati kita kudus. Seperti pujian tadi, berikanku hati seperti hatimu yang kudus. Maukah kita belajar kudus setinggi-tingginya? Standar kita adalah Allah, bukan standar kanan kiri. Bukan standar siapa-siapa, standarnya adalah Allah. Kudus, kudus, dan kudus Tuhan. Mari kita datang kepada Kristus yang kudus, yang sudah menyucikan, menebus kita di dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Lihat kanan kirinya, bolehkah katakan, maukah kamu hidup kudus bagi Tuhan? Ketawa itu tanda apanya Bapak Ibu? Merespon bahwa kita ini sebenarnya, ngomongin kudus, Tuhan susah ya. Apalagi ngajakin orang kudus ya. Saya minum lagi ya Bapak Ibu. Besok-besok sama majelis boleh ya. Jangan air putih ya. Apa biasanya kalau buat teh atau apa gitu ya, atau jahe gitu ya. Kudus, kudus, kudus. Tak mudah Bapak Ibu. Saya ingat bapak-bapak reformator kita ya. Bapak-bapak reformator kita kan kemarin kita baru bulan Oktober ya, reformasi ya. Bapak-bapak reformator, bapak-bapak reformasi kita, Martin Luther, John Calvin dan seterusnya. Karena ajaran mereka, tahu Bapak Ibu sumber ajaran mereka dari mana? Dari firman yang melahirkan apa? Kudus. Makanya muncullah disebut dengan gerakan kekudusan di masa abad 18 dan 19. Kekudusan yang benar-benar harus digerakkan, benar-benar harus ditanamkan dalam hidup orang-orang Kristen. Kudus, hidup yang kudus. Tidak mudah Bapak Ibu untuk itu. Dan sekarang bagian terakhirnya adalah apa respon dari orang-orang Yehuda. Nah ini menarik. Dua respon yang berbeda. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bunyi firman Tuhan demikian. Kemudian firman Tuhan, pergilah, katakan kepada bangsa ini siapa? Bangsa Yehuda. Dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Perhatikan ya kata-katanya. Dengarlah sungguh-sungguh, tapi jangan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi jangan menanggap. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Wah, keras ini ya firman Tuhan ya. Respon yang pertama yang ditunjukkan Yesaya, dia najis, dia bersedia bertobat, dia mau Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan bertanya, Yesaya, Tuhan bertanya begini, siapa yang mau kuutus? Ini aku, utuslah Tuhan. Ini sebuah respon yang begitu indah karena dia begitu taat pada firman dan sudah diselamatkan, sudah ditebus. Tetapi respon berikutnya Tuhan bilang, kamu pergi kepada bangsa Yehuda, bangsa ini, Yehuda Israel ini, pergi kepada mereka, kabarkan firman. Biar mereka bisa melihat tapi mereka tidak mau nanggep. Biar mereka dengar tapi mereka nggak ngerti. Keraskan hati mereka. Jadi firman yang disampaikan oleh Yesaya itu membuat hati orang-orang Yehuda, hati orang-orang Israel itu semakin keras. Telinga mereka semakin berat, hidup mereka semakin degil. Waduh, kira-kira ibu-ibu ya dan bapak-bapak, kalau mau punya anak, anaknya mau taat sama orang tua apa enggak? Kalau dikasih nasihat, harapannya apa? Mendengar kan? Harapannya taat dan mau mengikuti. Benar begitu ya? Tapi ini firman Tuhan beda loh. Kasih tahu pada orang Israel. Kalau kamu nyampaikan firman ini, hati mereka bakal keras. Mereka bakal degil, mereka bakal melawan, mereka bakal mencela, mereka bakal melawan kamu, mereka bakal tidak taat. Waduh, kontradiksi ya. Tuhan firman-Nya begitu indah yang mengubahkan hidup. 2 Timotius pasal 3 kan,
Bukankah firman itu apa? Memperbaiki kelakuan gitu kan? Memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan dan memperbaiki apa? Segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat itu. Loh, kok sekarang dikatakan firman disampaikan tapi supaya mereka tidak dengar, supaya mereka tidak menanggap, supaya mereka tidak bertobat. Wah, kacau ya. Sampai saya bertanya, berapa lama Tuhan? Berapa lama Tuhan aku harus menyampaikan firman seperti itu? Berapa lama supaya orang Israel tidak mau dengar? Berapa lama supaya orang Israel tidak bertobat? Sampai ditanya loh oleh Nabi Tuhan. Loh, aku ini nyampaikan firman tapi tidak ada yang mendengar. Loh, gimana Tuhan? Loh, terus apa gunanya aku nyampaikan firman tapi nggak ada yang mau dengar? Aku nyampaikan firman tidak ada yang mau bertobat. Aku menyampaikan firman tidak ada yang mau menanggapi. Apa gunanya firman itu? Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal yang kelima, nanti boleh Bapak Ibu baca ya sendiri ya. Tuhan mau kasih tahu bahwa kedegilan hati Israel itu sudah tidak bisa diselesaikan. Tuhan bilang orang Israel celaka, 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 celaka. Sempurna celakanya Bapak Ibu. Bukan hanya celaka, tapi kata Tuhan begini, orang Israel tuh sampai nantang Tuhan begini. Oh, penghakiman Tuhan itu nanti kita akan dicerai-beraikan, kita akan dibuang, kita kemudian di sini kan sudah disebutkan ya, kota-kota akan menjadi sunyi, negaramu akan dihancurkan, kamu akan ditaklukkan dan sebagainya. Orang Israel ngomong begini, Bapak Ibu dengerin ya. Orang Israel ngomong begini. Gitu tak Tuhan? Ayo coba buat segera Tuhan. Kalau memang benar seperti itu, aku mau lihat kayak gimana hasilnya. Ngerti Bapak Ibu? Hati orang yang degil seperti itu sudah tidak bisa diselesaikan. Jadi untuk kedegilan, kedengkian, kerusakan, dosa yang sudah berkarat dalam hidup orang Israel itu butuh solusi yang berbeda. Sama seperti kita menghadapi anak kita. Enggak bisa cuman didoakan, enggak bisa cuman dinasehati. Kalau sudah benar-benar degil, benar-benar membangkang, itu butuh solusi yang berbeda. Benar Bapak Ibu? Solusinya apa? Solusinya ini. Tuhan bilang kasih tahu firman ini. Sampai mereka hancur. Tuhan seperti apa yang seperti ini? Kasih tahu orang firman tapi supaya mereka tidak bertobat. Kasih tahu mereka firman tapi supaya mereka tidak nanggap. Tuhan kayak apa gini? Jawabannya Bapak Ibu, Tuhan yang lebih milih mati. Perhatikan kata-kata saya. Tuhan yang lebih milih mati dibandingkan dosa itu menang. Dengarin kata-kata saya. Tuhan yang memilih mati dibandingkan dosa, kerusakan dan kejahatan menang. Makanya dia perlu mati di kayu salib. Dia perlu mati di kayu salib. Dia perlu menderita di kayu salib. Dia lebih milih mati. Tuhan itu lebih milih mati daripada Bapak Ibu dan saya ini menjadi orang yang hancur, masuk neraka. Begitu indah ya. Amin Bapak Ibu. Ada amin? Tuhan yang lebih memilih mati. Saya ambil contohnya seperti orang tua kita. Ini papa mama kan banyak di sini. Nah itu ada anaknya ya, salah satu ya. Itu bapak kalau lihat anaknya kelaparan, kehausan, tapi bapak nggak punya duit. Ini contoh ya pak ya. Bukan bapak nggak punya uang, ini hanya contoh ya pak. Lihat anaknya kelaparan, nggak ada minuman, tapi bapak nggak punya uang. Apa yang bapak lakukan? Usahakan ya. Rela, kalau boleh ya dengan cara apa saja, benar? Dan kalau boleh anaknya sakit menderita begitu ya, kalau boleh lebih baik bapak yang sakit dibandingkan anaknya yang sakit, benar Bapak Ibu? Untuk anak kita bisa melakukan itu. Lebih baik kita yang sakit, kita yang lapar, kita yang menderita daripada anak kita yang menderita. Tuhan itu juga begitu. Lebih baik dia apa? Mati. Daripada Bapak Ibu semua hancur di dalam dosa. Begitu indahnya Tuhan kita.
Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau meresponi firman Tuhan ini? Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan ini? Siapa yang mau meresponi penebusan Tuhan yang begitu baik dan indah? Yesaya, dia mau respon dengan taat. Hari ini, maukah Bapak Ibu meresponi firman ini? Dia lebih memilih jadi manusia. Dia lebih memilih hidup susah. Dia memilih untuk tinggal di antara manusia, untuk menunjukkan kasih-Nya supaya kita semua diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup bagian ini dengan satu bagian firman Tuhan yang cukup indah ya. Tapi saya tidak akan bacakan. Bunyinya demikian ya. Hendaklah setiap orang, saya tidak akan bacakan secara lengkap ya. Hendaklah setiap orang menjalani kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan kepadanya. Dan kepadanya Allah telah memanggilnya. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17. Hendaklah setiap orang percaya menjalani kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan kepadanya. Dan yang di mana Allah telah memanggilnya. Bapak Ibu, kita hidup di gereja, kita hidup di bangsa Indonesia, kita hidup di rumah kita hidup di mana Tuhan tempatkan. Kita pasti punya panggilan. Hari ini melalui firman Yesaya pasal 6, sekali lagi Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Allah Yahweh, Zebaot Adonai, dia duduk di atas tahtanya yang tinggi. Dia ada, aku hadir di sini. Dia bertanya, siapa yang mau kuutus di rumah? Siapa yang mau kuutus di tempat kerja? Siapa yang mau kuutus di gereja? Siapa yang mau kuutus di sekolah? Anak-anak yang muda ini, siapa yang mau diutus di sekolahmu masing-masing, di kelasmu? Bapak Ibu, siapa yang mau diutus di kantormu? Supaya apa? Mereka tidak binasa. Karena Tuhan mengasihi mereka persis sama seperti Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu Tuhan. Semoga kami hari ini kiranya firman hari ini Tuhan yang kami terima daripada Engkau terendap dalam hati kami, dalam pikiran kami. Firman yang kami dengarkan ini mengubah hidup kami. Firman yang kami dengar ini mendorong, menguatkan kami, membakar kami untuk hidup kudus. Karena standarnya adalah Allah sendiri. Dan kami mau meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau diutus Tuhan untuk orang-orang lain di mana Tuhan sudah mati bagi mereka, di mana Tuhan sudah menebus mereka. Kami harus menyampaikan kabar dan kebenaran ini kepada mereka, mengasihi mereka senantiasa. Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami, Kristus Yesus yang menjadi manusia. Kami mau Tuhan menggandeng tangan-Mu. Kami mau Tuhan meresponi panggilan-Mu untuk menghidupi panggilan Tuhan di gereja, di sekolah, dalam kehidupan kami setiap hari, termasuk dalam keluarga kami. Kami mau Tuhan, ini kami dan utuslah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini dalam hadirat-Mu yang kudus. Amin.
Ya Bapak Ibu, kita menunggu sebentar ya. Mohon bersabar. Setelah ini ada penampilan dari siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Surabaya ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa dengan sabar menunggu sebentar, mereka bisa mempersiapkan diri ya. Dan semoga kiranya penampilan tersebut bisa menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini ya. Tes. Shalom. Selamat pagi, perkenalkan kami dari Ekskul Paduan Suara SD Kristen Kalam Kudus Surabaya. Hari ini kami akan mempersembahkan 2 lagu, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang Disayang. Terima kasih.
Ya, bersyukur ya Bapak Ibu kalau pagi hari kita boleh sama-sama diberkati oleh penampilan dari anak-anak sekolah SD Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Ya, mari terus kita support pelayanan anak kita supaya makin hari makin di masa mereka usia yang masih sangat muda belajar melayani Tuhan. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita akan bersama-sama membacakan NCC. Ya. Pertanyaan ke-12, saya akan membaca bagian yang pertanyaan, Bapak Ibu akan membaca bersama-sama. Apa yang Allah haruskan dari perintah ke-9 dan ke-10? Ke-9, bahwa kita tidak berbohong atau mengecoh, tetapi menyatakan kebenaran dalam kasih. Ke-10, bahwa kita puas, tidak iri terhadap siapapun, atau sebal dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka atau kita. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu ketiga di bulan November. Persembahan akan dijalankan 2 kali seperti biasa. Kantong yang merah untuk rutin, kemudian yang biru kita akan bersama-sama support untuk persiapan gereja kita dalam merayakan Natal. Demikian, kita akan menaikkan satu pujian dari KBPK. Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita, seperti yang tadi Saudara Pendeta Julius khotbahkan, maka hidup kita bukan lagi punya kita sendiri, tetapi kita mau hidup untuk Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, bagi Yesus Tuhan. Kita pujikan bait pertama, 2 dan 3. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran perbuatanku, kuserahkan bagimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bait yang kedua. Bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Yang ketiga, semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk karya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami
Biarlah hidup kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama pagi hari ini. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat kepada hamba-Mu supaya boleh terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati Pendeta Julius bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami membawa saat ini persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini untuk boleh dipakai dalam pelayanan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sekali lagi untuk persiapan gereja kami menjelang ibadah Natal bulan Desember yang akan datang. Kami menyerahkan untuk setiap panitia, majelis, pengurus komisi yang mempersiapkan acara Natal ini ya Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk boleh memikirkan yang terbaik dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Kami sungguh rindu, kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sekali lagi kami boleh memaknai makna Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Natal bukan saatnya kami hanya bersenang-senang, tapi sungguh kami boleh menghayati bahwa sungguhnya Kristus lahir di dalam dunia ini untuk menebus kami, menyelamatkan hidup kami manusia yang berdosa. Karena kami sungguh menikmati sukacita Tuhan begitu kami merayakan Natal bersama dengan keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan juga kota kami Surabaya. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mengaruniakan keamanan bagi bangsa dan negara kami dan kota kami Surabaya. Menjelang masa-masa pemilu ini, kami percaya Tuhan yang akan melindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa dan negara kami dan kota kami Surabaya dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kami ya Tuhan. Biarlah meskipun nanti pilihan kami berbeda, tapi kami percaya kami tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan juga untuk sidang jemaat di tempat ini yang mungkin saat hari ini datang dengan penuh pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, termasuk itu kami. Kami percaya kasih setia penyertaan Tuhan akan tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau akan memegang tangan kami dengan tangan Tuhan yang kuat, menolong kami keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa, yang menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan dalam studi, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup bersama ibadah kita siang hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Kita akan menutup dengan Amin Song. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah di dalam damai dan anugerah Tuhan dan firman yang telah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja dalam kehidupan kita, bagi keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan di dalam pergumulan kita. Tuhan hadir di tahtanya untuk mendampingi dan bersama dengan saudara.
senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin, amin, amin. Silakan duduk, boleh berdoa secara pribadi dan ambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa informasi gereja, termasuk hari ini ada dari Wahana Visi ya, yang akan men-sharingkan pelayanan mereka kepada kita semua. Saya persilakan. Siang, perkenalkan saya Rebecca dari Wahana Visi Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada majelis dan juga Pak Pendeta Julius untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh hadir di sini untuk membagi sharing tentang pelayanan kami. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Wahana Visi Indonesia. Kami adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir untuk melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, masyarakat, dan keluarga yang hidup dalam kerentanan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender untuk membawa perubahan yang berkesinambungan. Kami ada kurang lebih sudah lebih dari 25 tahun di Indonesia dan kami adalah mitra dari World Vision International. Wahana Visi Indonesia di dalam pelayanannya memiliki visi untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya dan doa kami bagi setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Kami hadir di Indonesia di 17 provinsi, mulai dari Nia Selatan sampai dengan Asmat di Papua. Di dalam daerah-daerah yang kami dampingi, di sana ada staf-staf Wahana Visi Indonesia yang tinggal menetap bersama masyarakat dari 10 hingga 12 tahun. Mereka tinggal di sana untuk memastikan perubahan-perubahan dapat berlangsung dan senantiasa dapat membawa perubahan bagi anak-anak dan masyarakat. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa mendukung pelayanan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri di dalam pelayanan ini. Untuk membawa perubahan itu, kami membutuhkan dukungan dari masyarakat dan juga gereja. Gereja adalah mitra yang tidak tergantikan bagi kami di Wahana Visi Indonesia. Pelayanan kami berfokus pada anak. Kalau tadi kita diingatkan oleh Pak Pendeta bahwa kita ini membutuhkan nutrisi firman Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya. Nah di dalam visi kami berharap anak-anak itu juga memiliki nutrisi gitu ya, nutrisi kepenuhan hidup mereka bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi di dalam segala aspek, mulai dari kesehatan mereka, pendidikan mereka, perlindungan anak, bahkan juga ekonomi dari keluarga mereka. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu dapat mendukung pelayanan kami di bidang dalam melalui program sponsor anak. Apa itu program sponsor anak? Kita akan lihat dalam video berikut ini.
Iya, kalau tadi kita lihat itu adalah gambaran di Papua. Karena Papua kita tahu memang di sana akses juga susah gitu ya. Tetapi dalam potret kehidupan dalam pelayanan Wahana Visi Indonesia tidak hanya di Papua. Ada juga di daerah NTT, di sana juga masih ada anak-anak yang seusia dengan tadi anak-anak yang bernyanyi. Mereka harus membantu orang tua untuk mengambil air bersih karena tidak memiliki sarana air bersih. Bahkan juga di daerah Kalimantan masih terdapat juga anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam kehidupan mereka gitu ya, kekerasan seksual gitu dari keluarga-keluarga terdekat mereka. Dan juga masih terdapat juga kalau pendidikan kita tahu memang di Papua juga masih sangat kurang begitu baik gitu ya di daerah-daerah yang memang sangat rentan. Dalam perubahan apa yang dialami oleh anak dan masyarakat di tempat di mana Bapak Ibu menjadi sponsor. Ketika Bapak Ibu menjadi sponsor anak, Bapak Ibu tidak hanya menjadi pendukung untuk satu orang anak mengalami perubahan, tetapi anak-anak dan juga keluarga dan masyarakat di daerah di mana anak itu tinggal itu akan mengalami perubahan yang sama, akan mendapatkan manfaat juga dari apa yang Bapak Ibu dukung. Seperti saya memiliki anak di daerah Landak, di daerah Kalimantan Barat. Nah, ketika dukungan saya untuk satu orang anak itu ternyata membawa perubahan juga dalam kehidupan 64 anak perempuan dan laki-laki, bahkan 100 anak-anak kecil, dan juga sekitar 83% dari mereka boleh menjadi anak-anak yang berani untuk berbicara, yang tidak merasa minder. Nah, pada hari ini apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang program sponsor anak atau ingin bergabung bersama kami sebagai sponsor anak, setelah kebaktian ini bisa bertemu dengan saya di depan, boleh berdiskusi dan kami menyambut dengan penuh sukacita. Dan kiranya kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita percaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Selamat hari Minggu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus ya untuk rekan-rekan dari Wahana Visi yang sudah men-sharingkan tentang visi dan pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa informasi untuk ibadah di dalam minggu ini tetap berjalan seperti biasa ya. Rabu ada doa Rabu secara online, kemudian hari Jumat itu ada persekutuan wanita Kristen, hari Sabtu ada persekutuan remaja, kemudian hari Minggu ada ibadah kembali dan penyerahan anak akan dilaksanakan di bulan Desember. Dan kemudian Bapak Ibu dan khususnya para pemuda ya, khususnya yang sudah kuliah dan bekerja, hari Senin juga jam 7 malam kita ada komsel ya. Kami mengundang untuk rekan-rekan pemuda yang kuliah dan juga bekerja bisa bergabung di gereja jam 7 malam. Begitu saja Bapak Ibu, sekedar informasi yang akan kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.